Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa kafatan linnasi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillahi azanillah wa iyyakum, dimanapun antum berada, baik yang di Masjid Baitur Rahim dan juga menyaksikan secara online. Puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang begitu banyak yang sampai saat ini Allah limpahkan dan berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu tegar dan istiqomah di atas syariat yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan kita mohon pada Allah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi yang setia di atas ajaran yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillah wa iyyakum. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Kita akan lanjutkan kajian kita yang berkenaan dengan fikih salat. Fikih salat ini sangat penting jamaah sekalian. Ya, mari sama-sama kita tidak bosan untuk membahasnya, karena setiap pembahasan mesti ada faedah, walaupun itu satu kata atau satu kalimat yang akan kita dapatkan. Apalagi ini berkenaan dengan ibadah yang menjadi penentu bagi seluruh amalan kita. Jadi ibadah salat merupakan ibadah yang ibarat hati. Apabila hati tersebut baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh. Apabila hati tersebut buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuh. Nah, begitu juga sholat jamaah sekalian. Apabila sholat kita baik, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, dan tentu saja ini adalah membutuhkan jihad bagi kita untuk thalabul ilmi, kemudian mengamalkannya, gitu ya. Nah, kalau memang sholat kita baik, maka baik pula seluruh amalan kita. Amalan kita yang lain dianggap, dilihat. Namun kalau sholat kita saja buruk jamaah sekalian, maka saat itu amalan yang lain maka tidak dianggap, tidak dilihat lagi. Maka orang tersebut sangat rugi dan merugi jamaah sekalian. Seperti kata Nabi, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau salatnya rusak maka dia sangat rugi dan merugi jamaah sekalian. Jadi kesuksesan seseorang adalah sebenarnya dia memperhatikan ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah salat 5 waktu. Dan di pertemuan ini kita akan bahas tentang masalah arkanus shalah jamaah sekalian. Kita sudah menginjak bab tentang tata cara salat, praktek salat, gitu ya. Dan kita mulai dari arkanus shalah, yaitu rukun-rukun salat. Jadi kalau kita mempelajari fikih demikian ini tidak sekedar kita membahas tata cara salat saja, tidak jamaah sekalian, tapi kita membahasnya secara detail, gitu ya. Jadi kita akan bahas sekarang arkanus shalah yang maknanya adalah rukun-rukun salat. Poin yang pertama jamaah sekalian, apa makna arkanus shalah? Apa makna rukun-rukun salat? Jadi arkanus shalah aqwalun wa af'alun tatarakabu minha haqiqatus salati wa mahiyatuha. Fa idza takhallafa wahidun min hadhil arkan lam tatahaqqaqis salatu wa lam yu'tadda biha syar'an wa la yujbaru bisujudis sahwi. Jadi rukun-rukun salat adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang menghimpun bangunan salat, atau yang menghimpun hakikatnya salat, ya. Jadi ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang menghimpun hakikatnya salat. Lalu apabila salah satu dari rukun ini tidak terlaksana, maka salatnya tidak dianggap, secara syar'i, alias batal jamaah sekalian. Jadi kalau salah satu rukun yang akan kita sebutkan ini tidak terlaksana, gitu ya, tidak dibaca atau tidak dilakukan,
maka sholatnya tidak dianggap secara syar'i alias batal. Dan tidak dapat disempurnakan dengan sujud sahwi, nggak bisa. Karena ini penting sekali, harus dilaksanakan. Kalau tidak, dilewat begitu saja, maka sholatnya tidak sah. Jadi nggak bisa ditambal kekurangannya atau disempurnakan kekurangannya dengan sujud sahwi, tidak. Itu makna rukun. Ya, intinya demikian. Dalam kata lain, jamaah sekalian, rukun itu adalah kewajiban-kewajiban yang ada di dalam sholat. Kalau syurutus sholat, syarat-syarat sholat, itu adalah kewajiban-kewajiban yang dilakukan sebelum sholat. Nah, seperti itu ya. Jadi antara rukun dengan syarat perbedaannya gitu. Jadi sisi perbedaan, kalau syarat itu adalah kewajiban sebelum sholat, ya. Sedangkan kalau rukun itu adalah kewajiban di dalam sholat. Nah, antara rukun dengan syarat itu ada sisi persamaannya. Ya, sisi persamaannya kalau tidak terlaksana maka sholatnya tidak sah. Baik, poin yang kedua, hukum meninggalkan rukun sholat. Saat sholat, bagaimana hukumnya seseorang meninggalkan rukun sholat? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja meninggalkan rukun dari salah satu rukun sholat, maka tidak terlepas dari dua kondisi. Maka orang tersebut tidak terlepas dari dua kondisi ya. Kondisi yang pertama, jamaah sekalian, ia meninggalkannya secara sengaja. Nanti rukun-rukunnya akan kita bahas yang berjumlah belasan itu. Dia meninggalkannya secara sengaja satu saja. Maka saat itu sholatnya batal. Dan tidak sah secara kesepakatan ulama. Atau menurut kesepakatan ulama. Jadi sholatnya tidak sah, batal menurut kesepakatan ulama. Ini termasuk sholat yang tidak sesuai dengan aturan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pentingnya. Makanya syarat diterimanya amal adalah al-mutaba'ah, yaitu mengikuti contoh Nabi. Ya, kalau orang meninggalkan rukun sama seperti dia meninggalkan perbuatan atau sikap meniru Nabi. Jadi ada praktek dari sholatnya Nabi yang harus dilakukan yang tidak boleh ditinggalkan. Ada yang memang boleh ditinggalkan, seperti nanti kita akan bahas. Itu kondisi yang pertama kalau dia meninggalkan secara sengaja. Kondisi yang kedua adalah tarkuhu sahwan au jahlan. Ia meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu. Ya. Ada orang meninggalkan rukun-rukun, nanti akan kita bahas, itu secara tidak sengaja. Karena dia lupa, namanya orang lupa yang nggak ingat gitu ya. Atau memang nggak tahu gitu ya. Nah, bagaimana hukumnya? Di sini ada pembahasan. Fa in amkana tadarukuhu wal ityanu bihi wajaba bil ittifaq. Jadi kalau seperti ini jamaah sekalian, dalam kondisi yang kedua ini, kalau memungkinkan dia untuk bisa menjumpainya, walaupun dia sudah melewatinya, tapi dia ulangi lagi. Ulangi itu pengertiannya masih di dalam sholat. Masih di dalam sholat. Seperti yang akan kita bahas nanti, salah satu rukun sholat itu adalah duduk jamaah sekalian. Duduk di antara dua sujud misalnya gitu. Atau mungkin ruku lah, kita katakan ruku. Jadi pas habis berdiri dia tidak ruku, langsung sujud gitu ya. Dia sudah sujud. Dia berarti tidak ruku dan juga tidak i'tidal. Ada dua rukun dia tinggalkan. Dia langsung sujud, namanya orang lupa gitu ya Mas. Ada itu, saya sendiri pernah melihat. Kebetulan saya agak belakang sholatnya, di depan saya, soft pertama itu, ternyata dia kayak orang bingung gitu ya. Ada satu rakaat di mana dia imam takbir Allah Akbar, harusnya imam ruku. Mungkin dia juga nggak ngeliat imam, padahal imam di depan dia atau di depan agak samping gitu ya. Namun dia meninggalkan ruku itu. Yang lain pada ruku, Sami Allah liman hamidah, dia tidak naik. Akhirnya dia menunggu dalam keadaan duduk gitu ya. Imam sujud, dia sujud. Berarti dia meninggalkan dua rukun jamaah sekalian. Nah, kalau sudah seperti ini jamaah sekalian, ini kalau sholat sendiri maksud saya. Kalau sholat sendiri, kalau memang dia bisa jumpai, lakukanlah. Lakukanlah rukun tersebut, yaitu dengan cara, misalnya kalau dia sholat sendiri ya. Kalau dia sholat sendiri, dia baru ingat, loh, saya tadi belum ruku. Dalam hati maksud saya. Saya tadi belum ruku dan i'tidal. Berarti saat itu dia langsung naik, berdiri dulu. Berdiri dalam keadaan
dia belum ruku, habis itu ruku. Ya berdiri dalam keadaan sebelum ruku, ya mungkin dia sedekap dulu juga tidak mengapa. Habis itu dia ngangkat tangan, Allahu Akbar, ruku. Ruku, habis itu i'tidal sami Allahu liman hamidah, habis itu barulah sujud. Itu disebut tadaruk. Ya. Jadi kalau memang bisa, lakukan. Dan saat itu sholatnya sah jamaah sekalian. Ya, sholatnya sah. Itu kalau memungkinkan untuk dijumpai. Lalu bagaimana jika kalau memang tidak memungkinkan atau tidak dapat dilakukan? Perhatikan jamaah sekalian. Menurut mayoritas ulama dari kalangan ulama mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan juga Hambali, jadi kalau dia tidak memungkinkan melakukan rukun tersebut, maka rakaat yang dia meninggalkan rukun tersebut itu tidak dianggap sah. Ya, misalnya dalam 4 rakaat, ya nggak mungkin dia tuh lupa 4-4-nya. Kalau 4-4-nya berarti 4-4-nya tidak sah. Dari 4 ini 1 saja dia meninggalkan rukun, berarti saat itu rakaat yang dia meninggalkan rukun itu tidak dianggap sah. Seakan-akan dia sudah sholat 4 rakaat, tapi hakikatnya masih 3 rakaat. Ya, karena ada 1 rukun yang ketinggalan dari dia. Yang 3 rakaat yang dia sempurna melaksanakan rukun-rukunnya itu sah. Jadi demikian. Kalau dia misalnya jamaah sekalian seperti kasus makmum yang tadi saya sebutkan, ya, dia ketika dia lupa. Jadi dia lupa di soft pertama itu. Nah dalam keadaan begitu ya sudah nggak masalah. Dia lupa langsung sujud gitu. Imam ruku dia nggak ruku, kayak orang bingung, lupa ya. Jadi kayak mungkin sholat dalam keadaan banyak pikiran gitu ya. Nah dalam keadaan begitu gimana? Ya sudah, dia nanti ketika imam salam, dia jangan salam. Dia tidak boleh menganggap rakaat yang dia meninggalkan ruku itu adalah sah, tidak. Jadi ketika imam salam dia naik lagi untuk menyempurnakannya. Jadi sama seperti seseorang yang ketinggalan alias masbuk gitu ya. Sama seperti seorang makmum yang masbuk gitu ya. Nah terus gimana kalau dia tidak tahu? Dia imam salam dia ikut salam. Berarti hukumnya jamaah sekalian kembali lagi pada hukum orang yang salam dari sholat dalam keadaan dia tidak tahu sholatnya kurang. Paham ya maksudnya? Jadi saya ulang, berarti sama seperti dia salam, imam salam dia salam, padahal dia belum sempurna 1 rakaat itu. Maka hukumnya sama seperti dia salam dari sholat dalam keadaan dia tidak tahu sholatnya masih belum sempurna. Nah, kalau seperti itu kewajiban kita sebagai saudara untuk mengingatkannya, Pak, tadi Bapak kok lupa ya, tidak ruku dan sujud bersama dengan imam. Iya, saya lupa tadi, saya baru sadar. Nah, karena Bapak juga salam bersama imam, maka langsung Bapak sempurnakan sholat lagi, tambah gitu. Jadi tambah diingatkan jamaah sekalian. Saudara kita itu kasihan kalau tidak demikian. Nah, jadi tambah. Nah, jamaah yang diingatkan demikian itu harus segera menambah. Tidak boleh dia tunda-tunda, ya. Sebab kalau dia tunda-tunda dalam waktu yang lama gitu ya, atau agak lama, maka saat itu 3 rakaat langsung hangus gitu ya, batal. Nah, namun ketika dia diingat, oh gitu ya, saya harus ngulang nih. Terus apa lagi setelah saya ngulang? Bapak sujud tahwi lagi. Nah kalau sudah seperti itu sudah, berarti langsung berdiri di tempat itu saja gitu ya, tanpa rasa malu, namanya orang lupa gitu ya. Dan itu tidak aib jamaah sekalian, tidak aib demikian ya. Dalam keadaan begitu dia menambah 1 rakaat. Setelah menambah 1 rakaat dia salam. Setelah salam dia masih menata kakinya. Setelah itu dia sujud sahwi 2 kali, habis itu salam lagi. Jadi dia 3 kali salam. Salam pertama adalah salam ketika sholatnya belum sempurna. Salam kedua adalah ketika dia sudah selesai menyempurnakan sholat, menyempurnakan ruku sholat itu ya, sehingga sholatnya sempurna. Salam ketiga adalah dari sujud sahwi. Jadi demikian jamaah sekalian. Itu menurut mayoritas ulama. Kalau dia sekali lagi, jadi rakaat yang dia meninggalkan ruku itu tidak dianggap, yang meninggalkan rukun maka itu tidak dianggap. Kecuali satu, perhatikan. Kecuali apabila dia lupa takbiratul ihram. Nah, ada suatu rukun yang disebut takbiratul ihram, nanti kita akan bahas. Nah, takbiratul ihram ini kalau lupa maka nggak bisa dibayar dengan
dianggap rakaat tersebut sah. Misalnya rakaat tersebut tidak sah, itu rakaat pertama, kedua, tiga, empat itu sah. Tidak demikian. Jadi kalau dia lupa takbiratul ihram yang merupakan salah satu rukun, maka ya kewajibannya dia harus mengulangi dari awal. Karena ketika dia lupa takbiratul ihram, pada hakikatnya dia belum masuk di dalam sholat sama sekali. Karena yang memulai sholat itu adalah takbiratul ihram. Nah, demikian. Wadah, jelas ini ya? Jelas. Suara saya kecepatan nggak, Pak? Nggak. Kalau tidak tahu tadi, tidak tahu kan ada yang lupa, ada yang tidak tahu. Tidak tahu apa, Pak? Ada apa yang dia tidak tahu gerakan apa hilang tadi. Kalau tidak tahu, apakah sama dengan lupa? Kalau tidak tahu sama dengan lupa berarti ada uzur. Jadi dengan salam, sujud sahwi dan salam lagi, Ustaz. Salam, sujud sahwi, salam lagi ya tentunya. Jadi ada 3 ya, sekali salamnya. Itu berkenaan dengan masalah rukun jamaah sekalian. Tapi kita akan bahas sekarang rukun sholat. Rukun sholat apa saja jamaah sekalian? Yang pertama kita akan bahas yaitu adalah al-qiyamu fil fardhi lil qadiri alaihi. Menurut mazhab Hambali, ya, rukun yang pertama adalah berdiri di dalam sholat bagi yang mampu. Jadi orang yang mampu untuk berdiri dalam sholat, maka hukumnya wajib, khususnya di dalam sholat wajib. Jadi al-qiyamu fil fardhi lil qadiri alaihi. Jadi rukun yang pertama sekali lagi adalah berdiri di dalam sholat wajib bagi yang mampu. Jadi kalau sholat wajib masih mampu berdiri, nggak boleh duduk jamaah sekalian. Buktinya mampu berdiri apa? Lu jalan bisa kok. Jalan bisa. Nah, ketika jalan bisa, maka saat dia sholat berjamaah, sholat wajib berarti ya, maka dia tidak boleh duduk sholatnya, baik duduk di lantai atau duduk di kursi. Berarti kita katakan ketika itu sholat bapak tidak sah. Tapi saya nggak bisa apa? Mungkin beralasan gini. Tapi saya nggak bisa, takut kalau sujud gitu, nanti jatuh kalau. Tapi tetap harus berdiri. Tetap harus berdiri sholatnya. Kalau beralasan bahwasannya dia khawatir ketika sholat berdiri kalau mau ruku takut jatuh, berarti dia sholat dalam keadaan berdiri, kemudian pas mau ruku dia duduk. Kalau bisa ruku dalam keadaan berdiri seperti normal itu lebih baik. Tapi kalau dia takut sujud, takut jatuh, nanti dia mukanya bengep gitu ya, tersungkur, orang Jakarta bilang nyungsep gitu ya. Nah kalau seperti itu jamaah sekalian, ya sudah, dia ruku berdiri. Kalau memang bisa berdiri ruku silakan. Habis itu sami Allah liman hamidah berdiri. Habis itu dia sujudnya dalam keadaan di kursi baru, nggak apa-apa. Yang penting ketika waktunya berdiri dia harus berdiri jamaah sekalian. Sebab ketika itu dia berjalan saja mampu. Sebab berjalan itu adalah lebih dari sekedar berdiri. Kalau orang berjalan bisa, berarti berdiri sudah pasti bisa. Tapi kalau dia berdiri bisa, belum tentu jalan bisa. Berarti orang berjalan itu lebih dari sekedar berdiri. Maka dalam keadaan begitu tidak boleh dia sholat dalam keadaan duduk gitu ya. Ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian karena Allah di dalam sholat dalam keadaan diam. Dalam keadaan diam, tidak bicara gitu ya. Jadi Allah mengatakan sholat itu dengan kumu, berdirilah. Berarti sholat itu harus memang berdiri jamaah sekalian. Jadi perintah untuk sholat dalam keadaan diam, Allah berkata tidak shollu tapi waqumu, berarti sholat itu wajib berdiri. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Imran bin Husain, sholli qa'iman, sholatlah kamu berdiri. Berarti ini wajib, perintah pertama jamaah sekalian. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu nggak mampu maka sholatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jamb. Lalu jika kamu juga tidak mampu maka ya sholat dalam keadaan berbaring miring. Ya tentunya berbaring miring yang diutamakan adalah miring kanan. Ya seperti itu. Dalil dari Al-Quran, sunnah Nabi sudah, sekarang dalil ijma' ya mas kalian. Para ulama sudah berijma', kalau disebut ijma' berarti sudah sepakat bahwasannya berdiri
merupakan rukun di dalam sholat fardu. Ingat, sholat fardu atau sholat wajib bagi yang mampu berdiri, dia harus. Dan mereka sepakat jamaah sekalian bahwasanya orang yang sakit gugur kewajiban berdiri dari dia apabila memang sudah tidak mampu lagi berdiri. Lalu dia sholat dalam keadaan duduk, ya. Begitu juga, ya, gugur kewajiban berdiri dari orang yang mungkin atau mampu berdiri tapi sangat berat bagi dia. Jadi untuk berdiri itu oleng kadang-kadang gitu ya. Jadi kayak apa? Berat sekali. Atau dikhawatirkan ketika dia memaksakan berdiri, sakitnya akan bertambah parah atau kesembuhannya akan semakin lama. Ada jamaah sekalian. Dikarenakan dia memaksakan diri sehingga sakitnya malah tambah parah, atau sakitnya nggak parah tapi kesembuhannya semakin lama. Nah, kalau demikian ini para ulama berpendapat maka dia diperbolehkan duduk atau dia tidak berkewajiban lagi atau gugur dari dia kewajiban untuk berdiri. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah hal ini, ya, ini berdasarkan lagi hadis Nabi yang mulia. Jadi kesepakatan ulama ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saqatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha shiqquhu. Jadi Nabi pernah jatuh dari kuda, ya Mas kalian. Beliau itu ahli berkuda. Tapi kalau qadarullah wa masyafa'al, namanya orang udah takdirkan jatuh, ya jatuh. Lalu sisi kanan Nabi itu terluka aja Mas kalian. Terluka itu pengertiannya sisi, jadi pas jatuh itu sisinya itu koyak kulitnya ya. Kulitnya itu pecah atau kulitnya di sini terkoyak gitu ya. Jadi kulitnya terkoyak sehingga beliau ya memang tidak bisa berdiri lagi. Lalu kata Anas bin Malik, lalu kami bertamu ke rumah beliau untuk menjenguk beliau. Kemudian datang waktu sholat, kemudian beliau sholat bersama dengan kami dalam keadaan duduk, ngimami sholat di Masjid Nabawi dalam keadaan duduk. Lalu kami sholat di belakang beliau juga dalam keadaan duduk. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah berkata, wadh-dhahiru annahu lam yakun ya'jizu 'anil qiyami bil kulliyah. Jadi secara letterlek jamaah sekalian, jadi Nabi itu sebenarnya tidak lemah, maksudnya masih mampu untuk berdiri. Jadi tidak lemah secara keseluruhan dari berdiri. Beliau masih mampu berdiri. Tetapi ketika berdiri itu sangat sulit bagi dia, maka gugurlah kewajiban berdiri bagi beliau. Nah, begitu juga ketika gugur berdiri bagi orang yang lemah ya untuk berdiri, maka gugur pula dari orang yang lain. Ketika itu gugur dari Nabi, maka umatnya pun demikian jemaah sekalian. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah. Jadi umatnya bisa mendapatkan apa? Petunjuk dari situ ya, seperti itu. Ini berkenaan dengan sholat wajib, ya, berkenaan dengan masalah sholat wajib. Kemudian di sini ada beberapa fawaid ya atau faidah tambahan gitu ya. Ini berkenaan dengan sholat sunnah. Yang pertama, boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan saat safar secara mutlak. Jadi boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, berarti duduk ya mas kalian. Jadi sholat di atas kendaraan dalam keadaan duduk saat safar secara mutlak. Jadi kalau kita safar ya mas kalian, ini kalau safar ya bukan jalan-jalan ya. Misalnya kalau kita di sini dari rumah ke Tanah Abang tuh namanya jalan-jalan, bukan safar. Safar, ya safar, bepergian jauh gitu. Nah ketika seseorang safar jamaah sekalian, jadi jaraknya sudah safar minimal 80 kilo, dia naik kendaraan, saat itu dia ingin melaksanakan sholat, ya boleh dia sholat di atas kendaraan, berarti saat itu boleh sholatnya duduk dia. Ya, baik safarnya itu adalah lama atau pendek gitu ya. Namun tidak boleh dia sholat dalam keadaan apa jemaah sekalian, dalam keadaan tidak boleh sholat sunnah di rumah dalam keadaan duduk ya, tidak boleh. Karena kalau sholat sunnah dalam keadaan duduk maka pahalanya nanti akan berkurang. Jadi intinya demikian. Intinya kalau lagi safar
kita ingin memperbanyak sholat sunnah saat safar itu, melakukan sholat sunnah seperti sholat sunnah witir atau sholat sunnah malam gitu ya, maka boleh melaksanakannya di atas kendaraan dalam keadaan duduk itu tadi. Ini kalau sholat sunnah. Jadi gini jamaah sekalian, untuk sholat sunnah itu boleh dalam keadaan duduk. Sekali lagi, untuk sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk, ya. Sekali lagi, untuk sholat sunnah boleh dalam keadaan duduk. Sedangkan untuk sholat wajib itu tidak boleh. Di sini ada perbedaan jamaah sekalian. Ini pembahasan seperti ini ada di dalam ilmu yang bernama al-furuqul fiqhiyah. Perbedaan-perbedaan dalam ilmu fikih jamaah sekalian. Sholat wajib, sholat sunnah sama-sama sholat kok. Kenapa sholat wajib nggak boleh duduk kalau mampu gitu ya? Sedangkan kenapa sholat sunnah masih mampu berdiri kok dia boleh duduk? Beda ya Pak ya? Nah, ternyata di sini ada perbedaannya jamaah sekalian. Alasannya kenapa demikian? Pertama, memang syariat kita demikian. Jawabannya memang syariat kita demikian. Satu tuh, contoh dari Nabi yang mulia demikian. Kemudian alasan yang kedua jamaah sekalian, syariat kita menginginkan orang memperbanyak sholat sunnah. Karena apa? Tujuannya adalah supaya sholat sunnah itu diperbanyak, maka datanglah kemudahan. Enggak ketat aturannya seperti halnya sholat wajib, ya gitu ya. Karena sholat wajib itu tidak diperbanyak, nggak bisa memperbanyak sholat wajib. Nah, karena sholat sunnah memang tujuan syariat kita mensyariatkan sholat sunnah itu memang untuk diperbanyak, sudah datanglah keringanan, ya, keringanan agar orang itu bisa banyak melakukannya, sering melakukannya, rutin melakukannya. Datanglah kemudahan. Seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya sebagian ulama mengatakan dalam sholat sunnah itu boleh minum makan. Sholat sunnah ya, sebagian tapi ya, walaupun mayoritas ulama berkata makan minum nggak boleh walaupun itu sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Nah, ulama yang mengatakan demikian jamaah sekalian, karena memang mereka sholat sunnahnya, sholat sunnah malam khususnya itu lama, baca Quran terus. Bahkan nggak heran dari mereka itu semalam itu ada yang menghatamkan Al-Quran jamaah sekalian. Sholatnya 1 rakaat saja. Ya kalau baca Quran terus mulut berbusa ya mas sekalian gitu. Aus gitu ya. Ya dalam keadaan demikian itu dia boleh minum seperti saya. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi demikian. Nah, kenapa mereka demikian ini? Karena memang sholat sunnah itu aturannya tidak seketat sholat wajib. Tapi kita jangan ngikuti ulama yang seperti ini, karena kita tadi tahu ya, mereka melakukan begitu karena sholat sunnahnya lama. Lalu kita sholat sunnah 4 menit paling lama, nggak perlulah sholat, minum lah, ya gitu, nggak boleh kita minum. Berarti kalau minum kita batal ya. Nah, itu ijtihad para ulama salaf gitu ya. Sebagian dari ulama salaf maksud saya yang mengatakan. Jadi intinya sholat sunnah itu ada keringanan yang tidak seketat aturan dari sholat wajib. Tujuannya agar memang diperbanyak. Jadi demikian ya mas kalian. Kemudian yang kedua, poin yang kedua atau faedah yang kedua, boleh melakukan sholat sunnah dalam keadaan duduk walaupun tanpa uzur. Saya ulang, walaupun tanpa uzur, masih mampu berdiri pas sholat sunnah, kok dia duduk? Boleh, akan tetapi ada tapinya ya mas kalian. Tetapi pahala orang yang berdiri jauh lebih besar dibandingkan yang duduk. Sholatnya orang yang duduk, sholat sunnah maksudnya, sholat sunnahnya orang yang duduk itu pahalanya adalah setengah dari orang yang sholat berdiri. Misalnya kalau dia berdiri dapat pahala 100 karena mampu gitu ya. Namun karena dia mampu, kemudian kok dia milih yang duduk sholatnya, tetap sah sholatnya, namun dapat pahala setengah, cuma 50. Ini contoh gitu ya. Jadi demikian jamaah sekalian, dan itu berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan lainnya dari sahabat Nabi yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli qa'idan." Saya pernah bertanya kepada Nabi tentang salatnya seseorang yang duduk. Dia salat dalam keadaan duduk itu gimana wahai Nabi? Lalu Nabi bersabda, in shalla qa'iman fa huwa afdal.
Ini tentu saja maksudnya adalah Imran bin Husain bertanya tentang sholat duduk itu adalah sholat sunnah dalam keadaan duduk. Kemudian Nabi menjawab kalau dia sholat dalam keadaan berdiri maka itu lebih utama. Ini maksudnya apa jamaah sekalian? Ini maksudnya adalah tentu saja sholat sunnah. Ya, tentu saja maksudnya adalah sholat sunnah. Karena sholat wajib, saya ulang ya, kalau sholat wajib dia wajib berdiri, sholat fardu wajib berdiri. Tapi Nabi bersabda kalau dia sholat dalam keadaan berdiri itu lebih utama berdiri, apalagi masih muda gitu ya. Walaupun dia tua renta tapi masih dia bisa berdiri, berdirilah Pak untuk dapat pahala yang besar gitu. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan siapa saja yang melakukan sholat dalam keadaan duduk, maka dia mendapatkan setengah dari pahalanya orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Ini juga sama. Dia mampu duduk, dia sakit, mampu duduk, tapi kok sholatnya langsung tidur, maka dia mendapatkan, sholat dalam keadaan tidur, maka dia mendapatkan setengah dari pahala orang yang sholat duduk. Dan mayoritas ulama menafsirkan hadis ini kepada sholat sunnah jamaah sekalian, kepada sholat sunnah. Alasannya karena sholat sunnah tidak diwajibkan untuk berdiri. Jadi kalau antum kecapean jamaah sekalian, misalnya antum sholat taraweh misalnya di Masjidil Haram misalnya, atau di Masjid Nabawi itu kan memang lama, antum nggak terbiasa, orang kaget. Ya antum kalau ingin dapat keutamaan terus, ya udah antum tetap sholat di situ tapi duduk nggak apa-apa. Antum pas mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, aduh lama banget dalam hati gitu ya. Udah masuk mau batalin nggak batalin makruh hukumnya gitu ya. Ya sudah, dalam keadaan seperti itu antum duduk dulu. Tapi jangan minum ya. Kalau minum antum batal. Duduk aja duduk. Duduk yang terbaik adalah duduk ini Pak, duduk sholat. Duduk sholat bukan duduk sholat. Jadi kalau intinya kalau dijelaskan tentang duduk maknanya adalah duduk sholat. Terserah antum mau milih duduk tasyahud akhir atau tasyahud awal. Nah kalau memang nggak bisa duduk seperti itu karena udah pegel gitu ya, udah pegel ya sudah, boleh duduk mutarabbi', duduk sila boleh, nggak apa-apa. Nah nanti kalau antum sudah enak, antum berdiri lagi jamaah sekalian, antum tetap dapat pahala utama, apalagi sholat di Masjidil Haram. Nah tapi kalau sholat di sini antum duduk, sholat taraweh pendek, bacaannya nggak begitu panjang, ya antum ya berdirilah, pahalanya besar jamaah sekalian. Ingat, lipatan pahala ketika Ramadan itu lebih besar dibandingkan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada lagi faedah yang lain jamaah sekalian, yaitu salatul jalisi bi'uzrin la yanqusu thawabuha. Ada orang yang sholat dalam keadaan duduk karena ada uzur, memang sakit dia, sakit gitu ya. Nah di sini dijelaskan bahwasannya sholatnya orang yang duduk karena ada uzur tidak mengurangi pahalanya, karena dia memang kebiasaannya sholat berdiri, dan karena sakit itu mencegah dia untuk berdiri, maka tetap dia mendapatkan pahala sempurna jamaah sekalian. Ini baik sholat wajib maupun sholat sunnah dapat pahala sempurna. Jadi intinya kalau seseorang ya sudah nggak bisa mampu lagi berdiri sehingga dia sholat duduk, maka sholat duduknya itu tetap pahalanya sempurna seperti halnya dia dalam keadaan berdiri. Dan itu berdasarkan keumuman sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man maridah au safara kutiba lahu maka ya'malu sahihan muqimah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang sakit atau safar sehingga dia tidak bisa melakukan amal sholih yang biasa dia rutinkan, maka tetap ditulis, kata Nabi, tetap ditulis untuk dia pahala amal sholih yang biasa dia lakukan dalam keadaan sehat dan mukim. Jadi walaupun dia nggak melakukan, sama seperti dia melakukan. Seperti itu jamaah sekalian. Kalau kita katakan yang lain lagi, dia karena sakit, ya kita katakanlah pandemi, jamaah di masjid dia rajin ke masjid,
5 waktu di masjid, walaupun masjidnya nggak di dekat rumah, tapi setiap ini di masjid kantor atau di mana gitu, rajin sholat berjamaah. Tapi karena pandemi, ya Allah tahu di kebiasaan dia sudah sholat berjamaah. Tapi karena pandemi ini, ya karena memang dia sakit gitu ya, maka dia tidak sholat selama 2 pekan atau sebulan misalnya. Maka selama sebulan, walaupun dia sholat sendirian di rumah atau di tempat isolasi gitu ya, dan juga tidak berjamaah, tetap dihitung bagi dia pahala sholat berjamaah. Bayangkan jamaah sekalian. Itulah faedah dari istiqomah di atas ketaatan jamaah sekalian. Makanya kalau kita diberikan rezeki oleh Allah, kesehatan, kekuatan, gunakan untuk taat jamaah sekalian. Untuk sedekah, yang mampu puasa sunnah silahkan. Yang mampu sholat sunnah silahkan sholat sunnah. Yang kalau memang bisa melakukan sedekah sunnah. Dan apabila suatu saat kita tidak bisa melakukannya karena ada uzur sakit atau safar, ternyata Allah, ya Allah dengan sayangnya kepada kita tetap ditulis untuk kita jamaah sekalian. Dan itu sekali lagi adalah sebagai istilahnya motivasi bagi kita sebelum Allah mencabut kesehatan ini, atau ya bisa jadi nanti kita sakit karena kondisi kita berubah-ubah jamaah sekalian. Dalam keadaan begitu, kita akan terus meningkatkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedah yang berikutnya bukan kedua. Di antara kekhususan Nabi yang tidak dimiliki oleh umatnya jemaah sekalian adalah ternyata pahala Nabi ketika sholat sunnah dalam keadaan duduk, walaupun tanpa uzur, itu tetap sempurna. Gitu ya. Ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat sunnah duduk, padahal beliau masih mampu berdiri jemaah sekalian. Maka pahala beliau tetap sempurna seperti pahala ketika beliau berdiri. Nah kalau umatnya beda, sholat sunnah mampu berdiri kok dia duduk, pahalanya setengah dari dia ketika berdiri. Tapi kalau untuk Nabi, mau berdiri mau duduk, untuk sholat sunnah sempurna. Ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, An-Nasai dan Abu Dawud, ya. Bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatur rajuli qa'idan nisfus shalah." Jadi salatnya seorang yang duduk itu pahalanya hanya separuh dari pahala salat saat dia berdiri. Itu sabda Nabi, kata Abdullah bin Amr. Dia menjelaskan, lalu saya mendatangi Nabi. Setelah saya dengar sabda Nabi itu, saya mendatangi Nabi. Ternyata saya melihat Nabi salat duduk. Loh, kok Nabi salat duduk? Padahal beliau berdiri bisa itu. Kemudian saya setelah melihat Nabi begitu, saya meletakkan tanganku di atas kepalaku. Loh, bahasa kita kayak harang-harang. Loh, kok beliau sholatnya duduk padahal beliau masih mampu berdiri. Ini sholat sunnah beliau ya. Kemudian Nabi bersabda, setelah beliau selesai sholat, "Ma baluka ya Abdullah ibn Amr. Kenapa kamu wahai Abdullah bin Amr? Kayaknya kamu heran ya." Kemudian saya menjawab, "Hudditsu ya Rasulullah annaka qulta salatul rajuli qa'idan ala nisfis shalah wa anta tusalli qa'idan." Iya nih Nabi, saya dapat hadis dari seseorang bahwasanya engkau berkata, salatnya seseorang yang duduk itu pahalanya separuh salat. Sedangkan engkau salat dalam keadaan duduk sekarang. Kemudian Nabi bersabda, "Ajal, iya memang begitu. Walakinni lastu ka ahadin minkum." Iya memang begitu ya, itu betul sabda saya. Tapi saya tidak seperti salah seorang dari kalian. Saya nggak seperti kalian. Jadi saya memiliki kekhususan. Jadi jamaah sekalian, intinya tidak semua yang diamalkan Nabi, tidak 100% yang diamalkan Nabi kita boleh amalkan. Tidak semua sekali lagi yang diamalkan Nabi kita boleh amalkan. Pada dasarnya semua yang dilakukan Nabi itu adalah sebagai teladan bagi kita semua. Namun ternyata ada kekhususan bagi Nabi saja yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Seperti ini jamaah sekalian. Begitu juga ya yang lain adalah berkenaan dengan nikah lebih dari 4 orang perempuan dan lain-lain gitu ya. Termasuk juga ketika ada orang perempuan yang lamar Nabi, jadi menawarkan dirinya untuk jadi istri, Nabi tinggal bilang iya mau, tanpa akad nikah, ya tanpa akad nikah, tanpa ada wali, tanpa ada mas kawin, langsung jadi itu. Nabi tidak bilang iya
maka itu sudah menjadi apa? Pengesahan bahwasanya dia langsung jadi istri Nabi. Tapi kalau umatnya, misalnya ada seorang laki-laki dari umatnya, ya Abu Bakar lah kita katakan. Abu Bakar dilamar oleh seorang perempuan. Abu Bakar bilang iya, oh enggak langsung jadi istri enggak. Tapi harus melakukan akad yang memenuhi syarat-syarat dan juga rukunnya akad nikah. Itu contoh ya mas sekalian. Ya demikian. Kemudian tentang masalah sholat berdiri aja itu bahasannya panjang ya mas sekalian. Memang kitab Sahih Fikih Sunnah ini kitab yang bagus ya mas sekalian. Bahasannya lengkap. Kemudian faedah berikutnya ya mas sekalian, boleh memulai bacaan dalam sholat sunnah dalam keadaan duduk. Jadi mulai takbiratul ihram, kemudian baca al-fatihah, surat itu dalam keadaan duduk. Kemudian habis itu dia berdiri. Nah, ini diperbolehkan menurut kesepakatan ulama. Dan itu ternyata dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dijelaskan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi pernah sholat dalam keadaan duduk. Kemudian beliau baca dalam keadaan duduk. Kemudian ketika bacaan beliau tersisa 30 ayat atau 40 ayat, berarti bacaan beliau dalam sholat malam berlipat-lipat ya. Jadi beberapa kali lipat dari 40 atau 30 ayat. Jadi bacanya tersisa 30 atau 40 ayat, maka beliau berdiri. Kemudian beliau membacanya dalam keadaan berdiri. Jadi sisa bacaan itu beliau baca dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau ruku sujud seperti biasa. Kemudian rakaat yang kedua begitu juga. Rakaat kedua beliau bangun, rakaat kedua dalam keadaan nggak berdiri tapi duduk. Tapi nanti ketika sisa bacaannya sisa 30 atau 40 ayat, maaf ya, tadi saya bilang rakaat ya. Saya bilang bukan rakaat. Ayat, maaf. Tersisa bacaan dari suratnya adalah 40 atau 30 ayat, maka beliau berdiri. Jadi demikian. Kemudian boleh juga kebalikannya jamaah sekalian. Jadi memulai sholat dalam keadaan berdiri. Ini dalam sholat sunnah ya. Memulai sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian karena kecapean duduk seperti pembahasan kita tadi ya. Ini boleh berdasarkan hadis yang di atas. Jadi nggak masalah. Kemudian sifatul julus. Tata cara duduk dalam sholat duduk itu gimana? Jadi siapa saja yang sholat duduk jamaah sekalian, maka dia yang afdol itu duduknya adalah seperti duduk tasyahud. Duduk tasyahud ya. Perhatikan duduk tasyahud yang paling utama. Baik tasyahud awal atau akhir terserah. Kalau tasyahud awal berarti duduknya iftiras. Jadi duduk di atas telapak kaki atau di atas telapak kaki kiri sebagai alas gitu ya. Nah kalau memang mampu begitu, jadi telapak kaki kiri itu berarti yang didudukin mendapat beban. Kalau memang mampu gitu silakan. Kalau nggak bisa berarti duduk tasyahud akhir. Sebab kalau disebut duduk, maka mutlak maknanya adalah duduk sholat. Ya gitu ya. Namun diperbolehkan juga dia duduk sila. Ya. Khususnya kalau memang ada uzur, melipat kaki pun nggak bisa, maka saat itu dia duduk sila seperti itu. Kemudian bagaimana duduk selonjor? Ya, karena macam-macam duduk macam-macam ya. Duduk itu macam-macam. Bagaimana duduk selonjor di dalam sholat? Jawabannya tidak boleh kecuali karena ada uzur lagi, gitu ya. Intinya awalnya tidak boleh, tapi kalau ada uzur tak apa gitu ya, boleh-boleh aja. Kemudian bagaimana sholatnya orang yang berbaring? Sekalian aja dijelasin sholat berbaring. Jadi jamaah sekalian, sholatnya orang yang berbaring ini diperbolehkan. Ini udah nggak bisa duduk lagi nih, apalagi berdiri gitu ya. Sholatnya orang berbaring ini diperbolehkan karena ada uzur, baik dalam sholat wajib atau sholat sunnah. Kalau memang sudah tidak mampu lagi atau tidak mampu lagi duduk, apalagi berdiri gitu ya. Nah, dalam keadaan begitu jamaah sekalian, yang terbaik adalah kalau dia berbaringnya miring kanan. Berbaringnya miring kanan. Nah, saat dia berbaring miring kanan seperti miringnya jenazah saat diletakkan di liang lahat. Jadi saat itu wajah dia berarti saat itu menghadap ke arah kiblat. Nah, begitu ya. Karena itulah yang sunnah jamaah sekalian ya. Saat tidur yang paling utama adalah kanan. Misalnya kanan nggak bisa, kiri boleh nggak? Boleh, tapi wajahnya juga menghadap ke arah kiblat. Nggak apa-apa jamaah sekalian. Nah terus
memang kalau tidak mampu juga, ya sudah berarti duduknya duduk telentang, istilqa mustalqiyah, telentang ya. Kalau begitu nggak bisa miring, karena miring itu butuh menahan, ini nggak Pak ya. Jadi tidur miring itu butuh menahan diri, menahan untuk tetap miring ke kanan atau kalau nggak bisa ke kiri gitu ya. Nah terus kalau memang nggak mampu bisanya telentang, ya sudah tidak mengapa. Maka duduknya adalah tidurnya dalam keadaan telentang. Namun dalam mazhab Asy-Syafi'i dijelaskan itu bantalnya itu ditinggikan sehingga wajahnya menghadap ke arah kiblat. Jadi wajah dan kakinya, jadi dalamnya kaki itu menghadap ke arah kiblat, tidak mengapa. Jadi gini Pak ya, contohnya sono, jadi tidurnya begini, jadi bantalnya ditinggikan, di salat begini. Jadi anggap saya dalam keadaan tidur telentang, jadi demikian. Kemudian jamaah sekalian, di sini ada permasalahan di masa kini, yaitu sholat wajib di atas pesawat dan perahu bagaimana? Jadi jamaah sekalian, siapa saja yang naik pesawat atau perahu, maka tentu saja pertama dia wajib untuk berdiri saat sholat wajib. Kalau mampu, saya ulang, kalau sholat wajib dia tetap wajib berdiri. Kalau mampu, kalau mampu contohnya apa? Kalau memang mampu bisa silakan, tapi kalau nggak mampu nggak bisa, nggak masalah. Dia dalam keadaan duduk di atas seat pesawatnya. Nah kalau mampu contohnya memang ini satu-satunya pesawat yang bisa berdiri itu adalah Saudi Airlines biasanya. Nah, misalnya kalau dia umroh atau haji gitu ya, Saudi Airlines itu menyediakan di belakangnya itu. Jadi di belakang itu ada musola kecil yang hanya mampu untuk berapa? 3 atau 4 orang gitu ya. Tapi kan kalau pesawatnya 500 orang itu nggak bisa itu ya. Berdiri juga dia takut jatuh, namanya pesawat. Nah dalam keadaan begitu ada uzur, boleh dia duduk pas lagi pesawat. Nah terus kalau lagi pas di atas perahu gimana? Dia kalau perahu nelayan yang dia bisa berdiri wajib tetap Pak. Tapi kalau dia khawatir tenggelam, dia boleh duduk. Jadi seperti itu. Itulah mudahnya syariat jamaah sekalian. Syariat kita adalah syariat yang luas, murunah, fleksibel. Jadi tidak memaksakan orang berdiri. Kalau tenggelam gimana? Yang penting kamu harus taat. Kalau nggak taat kamu nggak sah sholatnya. Oh nggak begitu. Jadi ada saat di mana syariat kita jamaah sekalian itu ketat. Ada saat di mana syariat kita luas seperti itu. Makanya ada suatu kaidah, ya kaidah yang besar dari agama kita, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi keadaan berat itu membuat ya kita bisa mendapatkan kemudahan. Jadi bisa menjadi penyebab kita mendapatkan kemudahan. Kemudian ada lagi jamaah sekalian pembahasan bagaimana hukumnya bertumpu atas sesuatu saat berdiri. Dia nggak bisa berdiri dengan kakinya. Dia memaksakan berdiri dengan memegang tongkat. Bagaimana hukumnya? Jadi siapa saja jamaah sekalian yang sholat dalam keadaan bertumpu pada tembok, sandaran gitu ya, pada tembok atau bertumpu pada tongkat atau yang lainnya. Kalau itu karena ada uzur, maka ini adalah menurut kesepakatan ulama diperbolehkan. Boleh nggak masalah jamaah sekalian. Dan itu adalah memang sudah sudah memang dibutuhkan ya. Diperbolehkan dan memang dibutuhkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Ini keumuman firman Allah. Jadi bertakwalah kalian semampu kalian. Dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Baihaqi dan lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi dari Ummu Qais binti Mihsan, beliau pernah meriwayatkan jamaah sekalian, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah tua dan sudah berumur, kemudian dalam keadaan gemuk, maka beliau meletakkan tongkat di musola beliau yang bisa beliau gunakan untuk bertumpu saat sholat. Jadi beliau seperti itu keadaannya. Nah misalnya kalau ada orang-orang tua yang memang demikian itu di masjid, ya tidak mengapa kita sediakan tempat itu untuk orang tua. Ya gitu ya. Misalnya ada memang
ada kursi khusus untuk orang yang sudah tua gitu ya, ada tongkat khusus untuk orang yang tua, tidak mengapa. Atau ada tembok khusus, tempat khusus buat orang tua, di situ dia nggak pakai kursi, dia nggak pakai tongkat, tapi dia dia sholat dalam keadaan senderan, itu tidak mengapa. Yang penting dia sholat dalam keadaan berdiri. Kemudian jamaah sekalian, cukup ya berkenaan dengan masalah berdiri, itu panjang sekali. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkenaan dengan masalah rukun yang kedua. Jadi rukun yang kedua, pertama kita sudah selesai bahasnya. Yang kedua adalah rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ini adalah merupakan rukun salat menurut kesepakatan mayoritas ulama. Menurut kesepakatan mayoritas ulama. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Miftahus salati tuhur wa tahrimuha wa tahliluha taslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya. Jadi Nabi bersabda miftahus salati tuhur. Jadi kuncinya salat itu diterima adalah bersuci, wudu jemaah sekalian. Itu kunci. Kemudian wa tahrimu takbir, dan keharamannya salat adalah takbiratul ihram. Artinya kalau sudah takbiratul ihram, maka sudah haram bagi kita melakukan hal-hal yang boleh bagi orang yang tidak salat. Kalau sudah takbiratul ihram berarti kita sudah masuk dalam salat. Haram kita melakukan bicara, haram kita makan minum, haram kita banyak bergerak gitu ya, dan lain-lain. Wa tahliluha taslim, dan kehalalannya salat adalah salam. Artinya kalau sudah salam, kita halal melakukan hal-hal yang dilarang di dalam salat. Kalau sudah salam, haus boleh minum. Kalau sudah salam, lapar boleh makan. Kalau sudah salam pengen ngomong gitu ya, ngomong nggak masalah. Jadi diperbolehkan. Seperti itu jamaah sekalian. Dan juga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang buruk salatnya, idza qumta ila sholati fakabbir. Ketika kamu berdiri salat, maka takbirlah. Berdiri ingin melakukan salat, maka takbirlah. Berarti takbir itu hukumnya wajib. Dan sekali lagi jamaah sekalian, ini adalah kebiasaan Nabi memulai salat dengan takbir. Takbir di sini intinya adalah takbir yang memang sudah dikenal jamaah sekalian ya. Berdasarkan kesepakatan umat Islam yang dinukil amalannya dari generasi ke generasi, yaitu yang berbunyi Allahu Akbar. Tidak boleh ada ucapan lain lagi yang walaupun maknanya sama, itu tidak boleh. Ada ucapan yang sama jamaah sekalian, ucapan yang kandungannya sama, tapi itu tidak boleh dijadikan sebagai takbiratul ihram, tidak boleh. Ya, seperti ucapan Allahu A'zam, Allah itu yang paling agung. Agung kan besar juga sama, itu nggak boleh ya gitu ya. Kemudian sebaiknya juga jangan pakai Allahul Akbar, pakai al di akbarnya, tidak boleh. Jadi sebaiknya jangan, tidak demikian. Jadi ya sudah pakai Allahu Akbar gitu saja ya gitu ya. Allahu Akbar artinya Allah yang paling besar. Nah jemaah sekalian, saat kita mengucapkan Allahu Akbar, saat itu ya berdasarkan pembahasan kita, saya sambil mencampur gitu ya dengan bahasan kita yang lalu. Jadi pas takbiratul ihram ini jamaah sekalian, sambil kita hayati bahwasannya Allah itu benar-benar besar. Allah lah yang paling besar, berarti selayaknya bagi kita menghayati kebesaran Allah itu mengalahkan yang lain di dalam pikiran kita. Yang konsekuensinya, kalau kita menganggap Allah itu maha besar melalui lisan kita, maka ya sebaiknya kita tidak memikirkan lagi pikiran-pikiran dunia yang lain, karena semua itu adalah asghar. Itu lebih kecil dibandingkan Allah. Urusan dunia sehebat apapun ternyata asghar, tapi Allah akbar. Akbar itu paling besar. Itu yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, ketika takbiratul ihram, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kalau memang bisa mampu meniatkan saat itu lebih baik. Walaupun sebelumnya udah niat, tapi kalau memang bisa meniatkan saat itu lebih baik. Jadi dalam hatinya pas takbiratul ihram Allahu Akbar,
dia niatkan saya niat sholat asar karena Allah, ya udah itu lebih baik. Seperti itu ya. Kemudian jamaah sekalian, tentang pembahasan takbiratul ihram ini ada beberapa syaratnya. Ya jamaah sekalian, pembahasan takbiratul ihram ini ada syaratnya. Syaratnya diantaranya yang pertama jamaah sekalian, al-ityanu bi takbiratul ihrami qa'iman. Ingat, kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihram saja tidak sah, berarti sama seperti tidak takbiratul ihram. Berarti sholatnya pun tidak sah. Lu kan ngeri jamaah sekalian. Inilah faedahnya kita ngaji. Faedahnya kita memperbaharui ilmu kita, diupdate ilmu kita. Jadi adalah sangat rugi orang yang tidak mengetahui demikian. Karena di antara syarat-syarat yang akan kita bacakan ini jamaah sekalian, ini ada syarat-syarat yang memang banyak orang melakukannya. Loh, kan ngeri kan? Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam nggak tanggung-tanggung. Sekali bilang beliau bahwasanya ada orang sholat 60 tahun nggak diterima sholat, memang nggak diterima. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun. Kata Nabi, sesungguhnya ada orang yang sudah melakukan sholat selama 60 tahun. Namun ternyata satu sholatan pun tidak diterima dari dia. Loh, bayangin. 60 tahun jamaah sekalian. Umur antum belum 60 kan tahun. Ini sholat 60 tahun bukan umurnya aja. Umur 60 tahun, sholat 60 tahun namun satu sholatan pun nggak diterima. Itu ternyata nggak diterima nanti ketika kita meninggal baru kita tahu jamaah sekalian. Ya gitu ya. Baik sholat wajib maupun sholat sunnahnya nggak diterima. Terus Nabi menjelaskan alasannya, wala'allahu atau fala'allahu yutimur ruku' wala yutimus sujud. Wa yutimus sujud wala yutimur ruku'. Karena bisa jadi alasannya, kata Nabi, alasan dia nggak diterima satupun sholatnya karena bisa jadi dia menyempurnakan rukunya tumaninah, tapi sujudnya tidak sempurna, tidak tumaninah. Pas sujud cuman nyetor jidat doang, Allahu Akbar, naik lagi. Gitu lah. Orang Betawi bilang setor jidat doang dia gitu ya. Atau menyempurnakan sujudnya lama karena ditambah dengan doa-doa. Tapi pas ruku cuman sekedar runduk, Allahu Akbar, sami Allahu liman, begitu. Pas lagi sujud lama gitu. Nah, inilah yang menyebabkan dia tidak sah sholatnya satupun karena dia tidak tumakninah. Tumakninah nanti kita akan bahas ya mas sekalian, salah satu rukun sholat. Nah, di antara rukun sholat itu ada takbiratul ihram. Maka kita harus tahu ternyata takbiratul ihram itu juga ada syaratnya. Apa syarat dari takbiratul ihram? Yang pertama adalah membaca takbiratul ihram dalam keadaan berdiri tegak. Wa yatahaqqaqul qiyamu binasbil dhahr. Dan dikatakan berdiri kalau dalam keadaan menegakkan punggung. Loh gitu jemaah sekalian. Berarti gini saya praktekkan. Jadi dalam keadaan berdiri tegak. Jadi kalau ada orang jemaah sekalian yang dia membaca takbiratul ihram, ingat jemaah sekalian, kalau disebut takbiratul ihram, ini maknanya adalah mulai dari Allah sampai selesai Allahu Akbar, bar. Ini bar. Itu satu kesatuan jemaah sekalian. Dan itu wajib dalam keadaan dibaca dalam keadaan berdiri tegak. Berarti kalau ada jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang ingin menjumpai imam dalam keadaan ruku misalnya supaya dia tidak ketinggalan rakaat itu, maka kewajibannya dia untuk takbir dulu dalam keadaan berdiri. Begini caranya. Jadi dia menjumpai imam dalam keadaan ruku, caranya dia berdiri dulu, selesaikan takbir dalam keadaan berdiri tegak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bar dalam keadaan dia masih dalam keadaan berdiri tegak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tidak boleh karena ingin segera mengikuti imam, bareng ruku dengan imam, dia begini, Allahu Akbar. Nah, berarti takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihram tidak sah, ya sholatnya nggak sah walaupun dia bareng ruku dengan imam, tapi dari awal memang udah nggak sah.
Lebih baik dia ketika takbir berdiri Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas dia ruku begini imam naik, berarti dia nggak bareng dengan imam. Nah, walaupun saat itu dia ketinggalan rokaat itu jamaah sekalian karena nggak bareng ruku dengan imam, tapi salatnya sah. Salatnya sah dari awal. Ya terus gimana? Ya tinggal nambah aja gitu. Kan enak gitu. Itu lebih baik. Jadi orang yang beriman jamaah sekalian, orang yang berilmu, dia lebih mengedepankan sah salatnya dibandingkan dia mendapatkan rokaat. Namun ternyata keliru. Seperti itu. Itu syarat yang pertama jamaah sekalian. Jadi syarat ini saya nukil dari kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyatul Kuwaitiyah. Jadi ensiklopedia fikih dari Kuwait gitu ya. Yang kedua syaratnya jamaah sekalian, penting ini. Yaitu an-nutqu bi takbiratul ihram bihaitsu yusmi'u nafsahu illa yakuna bihi 'aridun min tors. Yaitu yang kedua, yang kedua jamaah sekalian. Syarat ini menurut mayoritas ulama ya. Jadi mengucapkan takbiratul ihram sekiranya dia memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Ya, sekiranya dia memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Jadi tidak boleh dia samar. Contohnya gini, dia mengucapkan itu tapi ngucapin gini. Nah, gitu. Jadi nggak sir lagi orang. Ini super sir, nggak ada suara. Nah, gitu contohnya. Yang benar gimana? Allahu Akbar. Nah, itu yang benar. Allahu Akbar. Nah, gitu. Dia dengar itu, walaupun sebelahnya nggak dengar nggak masalah. Atau Allahu Akbar. Dan dia tidak perlu seperti imam Allahu Akbar, nggak perlu. Kalau kayak gitu dia bingungin makmum yang lain. Dia nggak. Ketika dia Allahu Akbar, imamnya kencang dia kencang, nanti ada imam yang ruku gitu, makmum yang ruku gini, berarti salah dia. Pelan-pelan aja Allahu Akbar. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Dan ini sekali lagi berlaku untuk setiap ucapan atau bacaan zikir di dalam ibadah kita, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Maka itu bisa sah kalau kita memperdengarkan pada diri sendiri. Jadi nggak bisa kita baca Al-Fatihah, nggak boleh. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi harus ada suara sedikit. Itu kita dengar tapi yang lain tidak dengar. Kecuali kalau memang ada uzurnya itu adalah contohnya di masjidnya seperti Baitur Rahim. Ketika dia baca itu nggak kedengeran karena memang motornya lalu lalang atau dia memang termasuk tuli. Dia punya permasalahan dalam pendengarannya. Kalau dia normal itu dengar itu, dia sendiri dengar. Tapi karena dia sudah tidak normal atau kondisi yang ini dia tidak dengar maka tidak mengapa itu. Ini syarat yang kedua jamaah sekalian. Syarat yang ketiga, antakuna bil arabiyah atau bil lughatil arabiyah. Takbiratul ihram harus berbahasa Arab jamaah sekalian. Takbiratul ihram harus berbahasa Arab. Nggak boleh dia berkata Allah yang paling besar, Allah yang maha besar, tidak boleh. Walaupun kandungannya sama, tidak sah. Makanya orang-orang yang menghendaki umat Islam membaca bacaan sholat dengan atau dalam keadaan berbahasa Indonesia, ini adalah ngajak orang Islam nggak sholat. Sama itu. Jadi iblis itu menggoda manusia dengan cara halus. Jadi kalau ada orang-orang liberal, pemahaman sesat, itu untuk melarang umat Islam sholat nggak berani dia, karena akan selalu ditentang. Tapi dia akan halus menggoda umat Islam. Hakikatnya sholat itu kan adalah mengerti maknanya. Kalau kita bahasa Arab ini nggak ngerti maknanya kita. Udah sebaiknya kita pakai bahasa Indonesia aja. Udah. Kalau itu dilakukan nggak sah sama sekali sama jamaah sekalian. Sekali lagi tidak sah sama sekali ya. Jadi harus bahasa Arab. Berarti menunjukkan dari pembahasan ini jamaah sekalian, semua umat Islam harus belajar bahasa Arab. Kalau ditanya apa sih hukumnya umat Islam belajar bahasa Arab? Hukumnya wajib. Terkhusus bahasa Arab yang berkenaan dengan ibadah-ibadah wajib dia. Loh gitu. Dia wajib belajar bahasa Arab dalam
bacaan-bacaan sholat dia. Yang paling utama apa jamaah sekalian? Takbiratul ihram, Al-Fatihah, dan juga bacaan tasyahud. Nah, itu penting, itu bahasa Arab, itu belajar. Selain itu antum sunnah belajar bahasa Arab. Ya, setelah itu membaca Al-Quran, surat yang lain. Nah, habis itu silakan. Nah, seperti itu ya. Dan menjadi kemuliaan ya jamaah sekalian belajar bahasa Arab itu tadi. Kemudian syarat yang keberapa? Keempat. Wa yubayyinu takbir. Wala yamuddu fi ghairi mawdi'il madd. Wa illa fala yajuz li'annal makna yataghayyaru bihi. Jadi gini, harus menjelaskan bunyi takbirnya. Ini syarat yang berapa? Keempat ya. Syarat takbiratul ihram adalah harus menjelaskan bunyi takbirnya. Dan dia tidak boleh memanjangkan, membaca dengan mad di tempat yang tidak panjang. Contohnya bar itu pendek, ba-nya pendek. Tapi dia baca Allahu Akbar, gaya banget gitu. Allahu Akbar. Jadi harusnya bar, tapi dibaca apa? Bar. Berarti takbiratul ihram dia tidak sah. Karena selain tidak sah, dia telah mengucapkan suatu kalimat yang isinya kesyirikan jamaah sekalian. Betapa tidak, dan ini adalah kata-kata yang membuat kata-kata kufur. Karena Allahu Akbar maknanya adalah Allah yang paling besar, atau Allah maha besar dibandingkan segala sesuatu. Tapi kalau dipanjangkan Allahu Akbar, Allah adalah gendang-gendang. Syirik aja mas kalian. Kufur itu ya. Membuat seorang itu kalimat syirik. Walaupun kita tidak mengatakan orang yang melakukan atau yang mengucapkan itu murtad ya, tidak. Nggak boleh demikian. Makanya nggak usah digaya-gayain lah bacaan itu. Allahu Akbar gitu aja dah langsung. Nah, kalau memang demikian itu mana akan berubah. Kalau sudah berubah maka juga tidak sah. Begitu juga tidak boleh Allahu Akbar. Nah, itu contoh. Ak itu kan tidak panjang. Akbar. Akbar. A-nya tidak panjang. Tapi ketika dia tambah A-nya itu dipanjangkan. Allahu Akbar. Ya, dengan lagu-lagu gitu. Ngikutin mana nggak tahu. Akbar. A-nya dipanjang berarti A-nya itu jadi mat sehingga menjadi istifham. Istifham itu artinya pertanyaan. Harusnya kan kita menetapkan Allah itu yang paling besar atau Allah maha besar dibandingkan segala sesuatu. Tapi ketika kita panjang Allahu Akbar, berarti Allah apakah maha besar? Lu berarti nanya. Jadi ini adalah kalimat kekufuran karena dia ragu-ragu Allah itu yang akbar. Gini aja mas kalian ya. Makanya kita akan tahu demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tentang masalah hal ini sangat penting sekali. Nah, terus gimana kalau berarti kalau ada saudara kita non muslim baru masuk Islam dan dia nggak harus langsung diajarin sholat di hari itu, tunggu dulu mungkin sehari atau 2 hari gitu ya. Habis itu diajarkan sholat dan diajarkan kalimat takbir itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup dulu untuk dua rukun ini sangat penting ya agar kita benar-benar bisa mengetahuinya dan menyempurnakan sholat kita. Barangkali diantara jamaah sekalian ada yang mau bertanya yang di masjid ini atau di tempat lain, silakan. Silakan. Bismillah. Mau tanya tentang cara sujud sahwi dan bagaimana dilakukan, apakah sebelum salam atau sesudah salam ya? Alhamdulillah. Jadi pertanyaan yang bagus dari jamaah yang ada di rumah. Jadi tata cara sujud sahwi, kalau beliau menanyakan apakah sebelum salam atau setelah salam gitu ya. Jadi memang para ulama berbeda pendapat. Kalau antum memilih pendapat mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita, semuanya dalam keadaan sujud sahwi itu dilakukan apakah karena menambah gerakan atau menguranginya atau karena ragu-ragu, itu adalah pokoknya sebelum salam tidak mengapa. Atau dalam mazhab yang lain, semua sujud sahwi adalah setelah salam, juga tidak mengapa. Jadi menurut hadisnya sebelum salam dia setelah salam.
Atau menurut hadisnya dia setelah salam, dia sebelum salam. Jadi jawabannya tidak mengapa, karena sebelum dan setelah salam ini adalah intinya sunnah saja. Bahkan sujud sahwinya itu pun para ulama berbeda pendapat, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Kita katakanlah sujud sahwi wajib, tapi pelaksanaan sebelum dan sebelumkah atau sesudahkah salam gitu ya, sebelum salam atau sesudah salam, maka ini adalah hanya sunnah saja, tidak mengapa dan tidak mempengaruhi sahnya sujud sahwi tersebut atau sholat apalagi. Jadi sujud sahwinya sah, sholatnya pun insya Allah juga sah. Namun yang utama gimana jamaah sekalian? Nanti kita akan bahas, masih jauh ya. Paling tidak jamaah sekalian, intinya kalau sujud sahwi itu kita lakukan karena mengurangi gerakan. Ini saya jawab dengan singkat ya. Karena mengurangi gerakan, misalnya kita sholat ya, dikarenakan kita mengurangi gerakan, tidak tasyahud awal. Karena waktunya tasyahud awal, kita tidak tasyahud awal. Maka ya sudah, tidak mengapa, tidak usah. Udah berdiri, loh saya belum tasyahud awal. Itu nggak boleh balik lagi. Karena antum ketika itu sudah menuju rukun yang baru. Dan tasyahud awal menurut mayoritas ulama tidak wajib. Jadi jangan mengutamakan yang tidak wajib setelah antum melakukan yang wajib, yaitu berdiri. Caranya gimana? Sudah berdiri tetap. Nanti sebelum sholat, sebelum salam maksudnya sujud sahwi. Nah, sujud sahwi sebelum salam adalah karena mengurangi gerakan. Kemudian kalau menambah gerakan sholat, maka saat itu sujud sahwinya adalah setelah salam. Seperti yang tadi kita bahas itu ya. Ada jamaah, dia kurang. Seharusnya dia nambah. Ketika imam salam dia nambah. Kok dia ikut salam? Ya Allah, saya lupa. Baik dia diingatkan atau dia diingat sendiri setelah salam. Saya tadi ketinggalan, lupa 1 rakaat ya. Jadi saya tambah 1 rakaat. Ya sudah, dia berdiri lagi. Caranya berdiri lagi itu gimana? Ya berdiri tambah 1 rakaat. Habis itu setelah tasyahud dia salam. Setelah salam masih menata kaki, duduk tasyahud akhir. Habis itu dia duduk sujud sahwi 2 kali. Setelah itu salam yang ketiga. Nah, karena dia menambah gerakan. Kok bisa nambah? Iya. Jadi orang yang kasus seperti ini dia menambah gerakan. Menambah apa coba? Nambah salam. Harusnya dia belum salam tapi dia salam, berarti nambah salam dia. Gitu ya. Nah, dalam keadaan begitu ya jamaah sekalian, karena dia melakukan itu karena lupa, maka hukum sholatnya sah, tapi dia harus sujud sahwi. Dan sujud sahwinya kapan? Kalau menambah gerakan yaitu setelah salam. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah kita akan pelajari dalam pertemuan yang akan datang. Jadi seandainya kekeliru sekali lagi, harusnya setelah tapi dia malah sebelum, harusnya sebelum tapi malah dia setelah, maka sujud sahwinya sah, salatnya pun ikut sah. Wallahu a'lam. Monggo pertanyaan lain lagi. Iya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa ada dalilnya yang membolehkan niat menggabungkan sholat sunnah seperti sholat sunnah wudu, tahiyat masjid, dan qobliyah dalam satu sholat sunnah? Tanyakan dalilnya ya. Apakah ada dalil menggabungkan niat antara sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, dan juga sholat sholat sunnah qobliyah gitu ya? Dalilnya ada secara umum jamaah sekalian. Ya, jadi intinya kalau ibadah yang jenisnya sama, jadi ada 2 ibadah atau lebih jenisnya sama, itu sama-sama sholat 2 rakaat, maka itu boleh dilakukan hanya sekali saja, tapi niatnya itu disatukan dalam sholat. Dan menyatukan lebih dari 1 niat dalam 1 ibadah itu hukumnya tidak mengapa. Jadi dalilnya para ulama ya, para ahli fikih ya, yang membahas tentang masalah hal ini, diantaranya yang saya baca jamaah sekalian adalah sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang seorang pemuda, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' fa 'alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Jadi wahai, ini intinya jamaah sekalian, ini perintah anjuran kepada dari Nabi kepada para pemuda, kalau memang sudah mampu menikah, menikahlah. Karena menikah itu bisa lebih menjamkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kalau nggak mampu maka puasa. Udah sahabat kobar-kobar nggak mampu juga lagi dari sisi ekonomi gitu ya. Ya sudah, puasalah, puasa sunnah. Karena puasa sunnah itu adalah wija bagi dia.
Wija ini sini maksudnya adalah menghilangkan syahwat. Nah, jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang niat puasa sunnah selain menetapi sunnah Nabi juga niat untuk apa? Menghilangkan syahwat, boleh. Jadi menggabungkan dua niat dalam satu ibadah nggak apa-apa. Hadis yang lain adalah tentang perintah Nabi. Wassallu kama ra'aitumuni usolli. Dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, gitu ya. Berarti Nabi saat itu niat salatnya dua. Niat salatnya beliau yang pertama adalah niat untuk melaksanakan haknya Allah, haknya beliau kepada Allah. Niat yang kedua adalah sebagai petunjuk, sebagai teladan bagi yang lain. Jadi supaya diikuti oleh umatnya. Berarti dipunya niat dua. Dan juga hadis Nabi yang mulia, khudzu anni manasikakum. Jadi pelajarilah tata cara ibadah haji kalian dari saya. Berarti Nabi melaksanakan haji dua niat atau lebih dari satu niat. Yang pertama niat adalah untuk melaksanakan kewajiban beliau kepada Allah. Dan yang kedua adalah untuk supaya ditiru dan diikuti oleh umatnya. Nah, niat seperti ini tidak mengapa dan ini adalah termasuk dalil yang saya ketahui tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Intinya menambah lebih dari satu niat itu tidak mengapa. Walaupun sebenarnya tentang masalah pertanyaan ini yang lebih bagus memang orang tuh melakukan sholatnya lebih dari 2 rakaat. Rakaat pertama, sholat yang pertama, ya dia melakukan sholat sunnah dengan niat sholat sunnah wudhu dan tahiyatul masjid. Sholat sunnah yang kedua, 2 rakaat yang kedua dia lakukan dengan niat qobliyah. Tapi ketika dia masuk masjid, waktunya tinggal hanya 2 rakaat saja bagi dia, maka itu bisa dia niatkan seperti itu. Niat tahiyatul masjid, niat apa tadi? Sunnah wudhu, niat qobliyah. 3 in 1 bisa masuk dalam situ ya. Bahkan dia bisa 4 in 1 jamaah sekalian. Bisa 4 in 1 niat di situ, yaitu ditambah niat sholat istikharah. Soalnya habis sholat istikharah gitu ya. Habis sholat wajib ini dia langsung mau ngelamar misalnya. Maka saat itu boleh gitu. Ini contoh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tadi disampaikan Imam Rasulullah pernah imamin lagi di dalam posisi duduk dalam kasus tertentu, apakah Pindah posisi duduk gimana, Pak? Dia jadi imam dalam posisi duduk. Iya. Tapi dalam kasus lain di zaman kita sekarang, contohnya ada di Masjid Baitur Rahim gitu misalnya, ada imam yang memang dia rutin, tapi dia lagi sakit. Nah dia di dalam posisi duduk. Apakah itu lebih baik atau dia ada imam badal yang dia segar bukan sehingga dia posisi berdiri gitu? Ya, ini pertanyaan bagus juga. Sulit bagi saya menjawab. Jadi kalau ada imam ratib ternyata dia sakit, dia tetap sholat berjamaah di masjid. Dia nggak bisa berdiri sholatnya. Nah, saat datang waktu sholat, apakah dia juga yang harus jadi imam? Ataukah orang lain yang bisa jadi imam seperti pengganti gitu ya? Yang dia masih dalam keadaan sehat bisa berdiri. Mana yang lebih utama, imam yang duduk, dan itu adalah imam yang pertama, atau imam yang pengganti yang dia berdiri? Jawabannya adalah tergantung kondisi, Pak. Kalau imam yang rotib dia menginginkan maju, ya berarti dia yang wajib, Pak. Dia yang wajib itu, dan itu adalah kewajiban dia. Dan ini, sekali lagi itulah hak dia juga. Wajib itu pertama barangkali termasuk imam yang digaji di situ. Nah, itu adalah kewajiban dia. Dan selagi dia masih bisa, silakan. Dan itu memang hak dia, nggak masalah. Dia duduk, kita berdiri. Atau memang kalau dia memang mengizinkan, ini kondisi yang kedua. Kalau dia mengizinkan kepada yang lain untuk maju, tidak mengapa. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya bagi kita makmum nggak ada bedanya, sama-sama sempurna, nggak ada bedanya. Mau kita diimami oleh imam yang duduk atau imam yang berdiri, ya nggak masalah, bagi kita nggak ada pengaruhnya, tetap sempurna sama-sama gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Soal akhir, silakan. Pertanyaan dari Yadi Jaya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita kalau ada orang yang bermakmum pada kita setelah imam yang utama selesai sholat, padahal kita sendiri keadaan bermakmum kepada imam yang pertama dan sedang menyempurnakan sholat. Sudah, itu aja.
Jadi sikap kita kalau seperti itu ya caranya adalah nggak usah diusir, nggak usah kita pas lagi sholat, nggak perlu. Karena ketika kita menyempurnakan sholat berarti kita sama dengan sholat sendirian. Nah pas sholat sendirian sah-sah saja apabila ada orang yang ngikut gitu ya. Ya jadi seperti itu tidak mengapa. Jadi sama seperti hukumnya kita orang yang sholat sendirian dari awal sampai akhir. Jadi orang yang sholat sendirian dari awal sampai akhir atau di akhir saja itu sama saja hukumnya. Jadi boleh di orang lain itu ngikut dia, hukumnya sah. Namun jadi intinya yang saya tahu adalah ya, saya belum tahu ada ulama yang menganggap itu tidak sah. Jadi tetap sah saja ya hukum. Namun yang terbaik wallahu a'lam bishawab adalah ketika seseorang ya sudah tidak usah mengikuti dia, tapi dia membentuk jamaah sendiri saja. Jadi ada kalanya dia membentuk jamaah yang kedua. Namun yang terbaik adalah dia sholat sendiri pun tak apa gitu. Sholat sendiri pun tidak mengapa. Dan kalau dia sudah termasuk orang yang terbiasa sholat berjamaah dan saat itu dia sholat sendirian karena telat, ada uzur, maka tetap walaupun dia sholat sendirian pahalanya tetap berjamaah begitu Pak. Atau solusi yang ketiga, dia supaya ya dia bisa minta temenin agar dia berjamaah juga kepada orang yang habis sholat. Temenin saya dong daripada saya sholat sendirian. Boleh itu pilihannya 3. Jadi seperti itu ya Bapak yang bertanya, semoga Allah memberikan rahmat kepada antum. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Di luar dari tema. Iya. Kalau melakukan sholat sunnah, apakah ada hadisnya sahih atau tidak ya? Melaksanakan sholat sunnah di rumah gitu Ustaz. Sholat sunnah rawatib. Itu pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunnah di masjid. Baik. Jadi melaksanakan sholat rawatib di rumah itu pahalanya lebih besar di rumah dibandingkan di masjid jamaah sekalian. Karena berdasarkan keumuman hadis Nabi yang mulia, ya afdalu sholatikum fi buyutikum ilal maktubah. Jadi sholat kalian yang paling utama adalah di rumah kalian kecuali sholat wajib. Berarti kalau selain sholat wajib apa? Sholat sunnah itu bagusnya di rumah. Dan juga hadis Nabi yang mulia, saya lupa dengan redaksinya gitu ya. Ketika kita sudah selesai sholat di masjid, jadi idza qadha ahadukum sholatahu fil masjid falyaj'al li baitihi min sholatihi min sholatihi. Jadi hendaknya kalau dia sudah selesai sholat berjamaah di masjid, maka hendaklah dia melakukan sholat sunnahnya di rumahnya. Fa innallaha ta'ala ja'ilun min salatihi khairah atau kama qala Rasul. Jadi ya, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikan. Jadi Allah akan menjadikan kebaikan di dalam rumahnya lewat salat sunnah tersebut. Jadi salat sunnah di rumah ya, setelah salat wajib, khususnya berarti salat ba'diyah Pak ya. Salat sunnah ba'diyah di rumah itu adalah akan bisa mendatangkan banyak kebaikan. Jadi bagi-bagi kebaikan. Kalau sholat wajib kebaikannya di masjid, kalau sholat sunnah kebaikannya di rumah. Jadi agar merata kebaikan tidak hanya di masjid tapi di rumah pun demikian. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafadz khairah. Jadi karena Allah akan menjadikan kebaikan bagi salah satu dari kalian di rumah kalian lewat sholat itu. Nah khairan yang saya pastikan itu hadisnya. Jadi lafadznya khairan itu dengan isim nakirah. Isim nakirah itu bermakna semua jenis kebaikan. Bahkan sebagian ulama menyimpulkan di antara kebaikan yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan atau merutinkan sholat sunnah ba'diyah di rumah, itu ternyata adalah kelanggengan rumah tangga. Jadi keberkahan rumah gitu ya. Apapun kebaikan di situ. Jadi kalau rumah itu ingin disinari dengan cahaya iman, yang bisa jadi itu termasuk yang mencuri perhatian penduduk langit, bisa memberikan keberkahan di rumah, melanggengkan rumah tangga, ya perbanyaklah sholat sunnah di rumah. Adapun sholat qobliyah gimana? Karena sholat qobliyah antara azan dan iqamah itu pendek, maka justru sebaiknya di masjid. Kecuali kalau kita tahu, lama nih antara azan dan iqamah itu 15 menit, ya bolehlah, bagusnya di rumah memang. Tapi kalau hanya sebentar, antum lakukan di masjid aja Pak. Jadi lakukan di masjid tujuannya agar tidak telat takbiratul ihram sholat wajib. Jadi ketika antum salam iqamah, antum imam takbiratul ihram, antum segera takbir. Berarti itu yang utama.
Tapi saya dapat rakaat pertama kok. Iya, dapat, tapi tidak bareng dengan takbiratul ihram imam, berarti kurang afdol juga. Nah, gitu alasan. Nah, kalau di rumah bisa jadi qomat langsung berangkat keluar, baru keluar dari rumah dia. Memang nggak telat karena dia pakai sepeda atau pakai motor, gitu ya. Tapi dia tidak dapat takbiratul ihram dengan imam. Walaupun saat itu dia tidak telat rakaatnya, tapi mengikuti imam dari awal itu lebih baik, pahalanya besar ya mas kalian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi beda. Jadi jangan sangka sama gitu ya. Sama-sama salam sholat, imam salam, semua makmum sama salam, namun ternyata di sisi Allah pahalanya berbeda. Berbeda dari sisi ada yang ikut dari awal, ada yang ikut di tengah, ada yang sholatnya nggak ingat sama sekali dengan sholatnya, ada yang ingatnya banyak, ada yang ingatnya sedikit, ya itu jadi banyak. Bahkan perbedaan kanan dan kiri sholat orang sholat itu bisa antara bumi dan langit. Wah gitu Pak. Nah seperti itu. Makanya penjelasan ini bisa membuat kita termotivasi untuk memperbaiki sholat kita sebaik-baiknya. Karena intinya pas lagi kita sholat, kita lagi sedang berkompetisi. Ini jangan sampai dia lebih baik daripada saya. Kan sama-sama dilihat sama Allah nih hati kita dan juga lahiriah kita. Jangan sampai samping kanan kita lebih baik daripada kita. Jadi kayak berkompetisi gitu cara. Nah demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Meneruskan pertanyaan tadi, kalau batasan takbiratul ihram dengan imam itu sampai gimana? batasan takbiratul ihram bersama imam. Bersama dengan imam masuk bukan bersama dengan imam, setelah imam. Jadi setelah imam takbir Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar. Jadi setelah imam takbir bar, dia langsung bar. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, fa idza kabbara fakabbiru." Sesungguhnya imam dijadikan semata-mata untuk diikuti gerakan-gerakannya. Fa idza kabbara fakabbiru. Lalu ketika imam takbir, maka kalian takbirlah. Jadi Nabi bersabda fa idza kabbara fakabir. Nabi bersabda fa dengan huruf fa. Jadi makna fa itu maknanya adalah litartibi bin fisal. Litartibi bittisal, maaf. Jadi faedahnya huruf fa itu dalam bahasa Arab itu adalah untuk memberi makna berurutan dengan tanpa ada jeda. Jadi karena Nabi bersabda maka kalian takbirlah, maka setelah imam takbir Allahu Akbar langsung. Maka dia sudah mendapatkan keutamaan dari menetapi perintah itu. Tapi ketika imam takbir Allahu Akbar, kita masih pakai peci, kita masih berangkat masuk masjid, kita masih menggulungin ya. Ya memang seperti itu, nggak masalah. Kita ngos-ngosan dulu, dia berniat dulu gitu ya. Habis itu Allah Akbar, walaupun nggak ketinggalan rakaat, masih lebih utama tadi yang dari awal gitu. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu untuk setiap gerakan bisa atau hanya takbiratul ihram pada saat ya imam rukuk, kan kadang kita ikutin imam itu. Naik. Oh baik. Akbar gitu baru kita. Baik, ini berlaku untuk semua gerakan, Pak. Jadi tidak terlalu lama. Kalau bisa imam Allahu Akbar langsung berikutnya. Jadi jangan nunggu lama, imam udah ruku, dia lama baca dulu. Buat apa baca? Alasannya kan saya belum selesai bacaan surat. Saya belum selesai bacaan surat. Bacaan surat itu sunnah, antum tinggalin itu. Yang utama adalah ngikuti imam. Imam ruku, kecuali menyempurnakan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun bagi imam dan makmum. Kalau belum selesai, terusin nggak apa-apa. Sampai selesai baru kita ruku, nggak masalah. Daripada kita nggak sah sholatnya karena nggak baca Al-Fatihah gitu ya. Namanya Al-Fatihah itu 7 ayat. Loh ini kok baru 6 ayat antum ruku, berarti antum nggak baca Al-Fatihah gitu. Nanti begitu ya. Nah seperti itu. Imam sudah sujud, imam sudah bangkit berdiri. Ya bangkit berdiri gitu ya. Dia masih sujud aja. Dia orang ngapain doa gitu? Doa apa meninggal gitu? Ini nggak boleh. Atau imam sudah duduk, dia masih duduk tasyahud, dia masih sujud, nggak boleh, langsung diri. Ya gitu ya. Yang lebih utama Allahu Akbar, imam bar, dia naik bar. Ya boleh ada jeda sedikit tapi jangan terlalu lama, Pak. Nggak masalah jeda sedikit saja tapi jangan terlalu lama. Jadi demikian. Nah kalau terlalu lama berarti sudah masuk kesalahan, Pak. Ya demikian. Ya kita lihat terlalu lama gitu saja. Kan ada itu sebagian yang tidak ngerti, dia ingin mengutamakan sunnahnya
doa saat sujud. Imam sudah tasyahud akhir, dia doa yang lama banget. Kan sunnah. Gitu bisa jawab, kan wajib ngikutin imam segera. Gitu aja. Karena wajib itu tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dikalahkan dengan alasan menetapi sunnah. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bacain aja lagi. Sudah, baik ya, udah cukup jamaah sekalian. Semoga Allah berikan faedahnya bagi saya khususnya dan juga bagi jamaah sekalian dimanapun antum berada. Jangan lupa apa yang sudah kita ketahui bersama kita amalkan, kita share dan juga kita sempurnakan sholat kita, dan juga kita share khususnya pada keluarga kita dan pada orang lain yang memang bisa kita kasih tahu, dan keluarga kita lah yang pertama kita ajarkan jamaah sekalian. Dan kalau ada kekurangan, kata-kata yang tidak berkenan dan kesalahan itu murni dari saya dan juga dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kebaikan itu murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.